Selamat datang kembali di channel Tamagon Madiax. Kali ini kita akan bahas dan mereview kembali Sakamoto Days chapter 241 yang terbaru. Namun sebelum masuk dalam chapter terbarunya, kita flashback sebentar pada chapter 240 kemarin. Di chapter 240 ini, dua kubu besar masih saling berhadapan. Sementara Sakamoto dalam kondisi lemah dibawa kabur menggunakan helikopter yang sudah take off dari medan pertempuran. Dan mimpi buruk pun terjadi, baling-baling helikopter terkena tembakan. Di tengah kekacauan tersebut, kita justru dibawa masuk ke dalam pikiran Sakamoto. Sebuah flashback di kereta bersama sosok yang paling berpengaruh dalam hidupnya, yakni Rion Akao. Percakapan mereka bukan sekedar nostalgia, tapi tamparan mental buat Sakamoto tentang kehidupan damai, tentang rasa takut, dan tentang satu hal penting, yakni justru karena Sakamoto punya sesuatu yang ingin dia lindungi, itulah sumber kekuatan yang sesungguhnya. Dan tepat setelah kata-kata terakhir yang Akao ucapkan ini, ledakan besar pun menghancurkan helikopter dan semua orang jatuh. Namun semua orang mengira ini tamat. Namun detik inilah Sakamoto versi gemuk akhirnya bangkit dan comeback resmi pun dimulai. Yup, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasan Sakamoto Days chapter 241 terbaru. Gaskan! Chapter ini dimulai dengan reaksi dari beberapa orang yang melihat hal yang menakjubkan terjadi, di mana Sakamoto akhirnya siuman dan langsung membantu proses evakuasi dari teman-temannya yang sudah terkena bazooka yang sudah mereka tumpangi. Mereka akhirnya semua terlihat sedikit lega akan kondisi yang mereka alami sekarang, di mana hal terdesak dari gempuran anggota New Order. Akhirnya kita melihat panel yang membuat kita menunggu selama lumayan banyak chapter dengan menampilkan Sakamoto dalam mode gendutnya berhasil membangkit kembali dan sekarang dia pun berkumpul lagi bersama dengan keluarga kecilnya, di mana anak dan istrinya sudah menunggu momen yang mengharukan ini. Kita pun melihat bagaimana reaksi yang ditunjukkan oleh anak serta istri dari Sakamoto yang memang mengkhawatirkan kepala keluarganya karena sudah sangat lama dia tidak sadarkan diri pasca sebelumnya memang terkena luka yang parah. Setelah hal tersebut, Sakamoto kemudian didekati oleh Torres dengan bilang di sini Torres yang tidak percaya bahwa bisa-bisanya Sakamoto kembali bangkit pasca sebelumnya mereka semua sudah yakin dan berhasil untuk membunuhnya sekali. Namun, di sana Torres juga menegaskan bahwa walaupun Sakamoto ini bisa bangkit dan sekarang ke dalam mode gemuknya ini, itu pun tidak akan bisa mengubah keadaan dalam pertarungan yang akan berjalan seperti biasanya dengan kelompoknya semakin terdesak oleh kekuatan dari New Order ini. Selepas Torres mengucapkan kata-katanya tersebutlah, Sakamoto muncul dan tersinggung dengan apa yang diucapkan oleh kakek tua di depannya ini. Tentu saja, satu bogeman pun langsung diarahkan Sakamoto ke wajah dari Torres yang berakhir dengan meluncurnya kakek tua tersebut menuju ke arah salah satu toko dan menghancurkan tempat tersebut. Anak dari Sakamoto yakni Hana terkesima melihat kemampuan yang dimiliki oleh bapaknya tersebut yang tentu berhasil menangani musuhnya ini. Namun di sisi yang lainnya, istrinya pun sempat khawatir akan kondisi yang dialami oleh Sakamoto nanti jika sewaktu-waktu ada hal yang membuatnya kembali masuk ke dalam kondisi sebelumnya. Sakamoto memerintahkan mereka berdua langsung menuju ke tempat yang aman. Sakamoto lantas mendekati Torres dan di sini Torres bilang bahwa Sakamoto telah melakukan kekerasan di hadapan istri dan juga anaknya. Namun di sisi yang lainnya, di dalam hati Torres ini bilang bahwa pria yang ada di depannya saat ini memang benar-benar seorang pembunuh profesional yang mengerikan. Dan tak salah, legenda memang menyebutnya sebagai orang yang paling berbahaya. Dia kuat dan dia sangat cepat, berbeda dengan reaksi dari pembunuh bayaran manapun. Di sini, Sakamoto menjelaskan kepada Torres bahwa melindungi ataupun menghindar adalah sebuah keputusan yang memang harus diambil oleh seorang pembunuh bayaran itu sendiri. Dan itu adalah memang tanggung jawab dan hal yang harus dilewati sebagai pembunuh bayaran. Ini adalah sebuah ilmu yang harus semua orang tekankan pada diri mereka sendiri. Torres kemudian geram mendengar ocehan dari pria gendut yang ada di depannya dan kemudian dia langsung kembali menggunakan senjata cadangan yang dia miliki dari balik jubahnya. Dan Torres kemudian langsung menyemprotkan hawa panas ke targetnya ini. Namun tidak Sakamoto namanya kalau tidak punya proses bertarung yang benar-benar lucu. Yep, di pertarungannya kali ini dia menggunakan kembali idenya dengan alat-alat yang berada di sekitarnya. Di mana sekarang dia memanfaatkan mesin capit yang akan menjadi pembantunya dalam menghadapi Torres. Dia mulai mempelintir tali capit yang berada di mesin tersebut dan kemudian berhasil membuat sebuah putaran menarik pada mesin capit itu dan dia kemudian mengantarkan capit tersebut ke arah dari Torres yang berujung dengan leher dari kakek tua itu terkena telak menghujam tubuhnya. Sementara itu, tentu saja Torres tidak tinggal diam akan hal ini. Dia langsung saja menggunakan senjata semburannya lagi, namun lagi-lagi kali ini proses senjatanya tersebut kembali dimentahkan oleh pukulan dari Sakamoto yang berakhir dengan kembali hancurnya serangan Torres ini.
Disinilah saat Torres dalam posisi tergeletak, lagi-lagi Sakamoto mengeluarkan kemampuan menarik dan lucunya, di mana kali ini dalam mesin pencetak foto yang berada di dalam toko tersebut, memperlihatkan bagaimana dia membuat foto sinematik dengan memberikan 1-2 kali sentuhan cantiknya ke wajah dari Torres. Dan itu pun berakhir dengan hantaman keras ke mesin pukulan yang berakhir dengan angka 777 dari mesin pukulan tersebut. Disinilah kemudian Sakamoto berterima kasih kepada Torres dan juga Akao terkait dengan mereka berdua yang membuka matanya pada realitas akan kekuatannya saat ini. Istri dan juga anak dari Sakamoto adalah senjata terbaiknya yang dia miliki saat ini. Torres kembali melihat bagaimana mesin pukulan tersebut memberikan angka 777 yang ada di atas kepalanya. Dengan Torres bilang bahwa hari ini memang hari keberuntungan yang dimiliki oleh Sakamoto. Dan kemudian kita pun melihat bagaimana Torres yang kembali mencoba untuk menyerang Sakamoto. Namun inilah final punch yang diberikan oleh Sakamoto kepada kakek tua tersebut yang menyebabkan keluarnya banyak saus merah yang ada di tubuh Torres. Torres kemudian terlihat terjatuh dari lantai tidak sadarkan diri dan disinilah akhir dari chapter ini yang memperlihatkan bagaimana setelah pertarungan itu Sakamoto teringat akan makan malamnya yang tidak boleh ia lewatkan malam ini. Catatan akhir yang diberikan oleh narator di sini adalah kehidupan sehari-harinya yang bahagia adalah sumber kekuatannya. Nah, chapter ini berfungsi sebagai chapter penegasan identitas dari Sakamoto. Bukan sekedar karakter kebangkitan fisik, tetapi kebangkitan filosofis bertarungnya. Pertemuan kembali Sakamoto dengan istri dan juga anaknya ini adalah inti emosional pada chapter ini. Ini menegaskan perubahan Sakamoto dari pembunuh murni menjadi seseorang yang berjuang untuk pulang, bukan untuk menang semata. Kekhawatiran istrinya bahwa Sakamoto bisa kembali terluka, memberi lapisan realisme kekuatan ini tidak gratis. Ada resiko yang menyertainya. Nah, kemudian prediksi untuk chapter depan bisa saja ini adalah dampak dari kekalahan Torres. Torres tumbang akan memicu dua kemungkinan. New Order menyadari bahwa Sakamoto bangkit sepenuhnya atau mereka mengirim anggota yang jauh lebih berbahaya bukan sekedar petarung frontal. Kekalahan ini terlalu mencolok untuk diabaikan. Kemudian chapter depan juga akan berfokus untuk memperlihatkan reaksi internal dari New Order atau memperkenalkan ancaman baru dengan gaya bertarung yang berbeda. Di sisi yang lain, setelah Sakamoto mengamankan keluarganya, fokus narasi bisa kembali ke Shin, Amane, dan dinamika tim setelah kebangkitan pemimpin dari mereka sendiri. Ada peluang besar bahwa Shin menyadari bahwa Sakamoto sekarang berada di level yang berbeda. Bukan hanya kuat, tapi stabil secara mentalnya. Yup, dan kita tunggu saja apakah yang akan terjadi pada chapter depan. Kebangkitan Sakamoto akan membuat New Order ini tentu saja panas. Oke, sekian saja pembahasan tambahan terkait dengan review chapter ini. Kita akan bertemu lagi pada pembahasan selanjutnya di minggu depan.